Misteri Pulau Nusa Kambangan, penjara dan rahasia yang tak terlihat. Gerbang menuju pulau terlarang. Pagi itu, langit Cilacap tertutup awan kelabu. Udara lembab menyelimuti pelabuhan Sodong. Raffi Prasetyo berdiri di tepi dermaga. Ia menatap pulau yang tampak di kejauhan. Pulau itu tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Nusa Kambangan, pulau yang dijuluki Alcatraznya Indonesia. Raffi datang bukan sebagai wisatawan. Ia jurnalis dari sebuah media nasional di Jakarta. Sudah 3 bulan ia berusaha mendapat izin liputan ke pulau itu. Semua permintaan tertolak. Namun kali ini, suratnya disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia akan menulis laporan khusus tentang sejarah dan misteri penjara di Nusa Kambangan. Kapal motor kecil membawa Raffi menyeberang. Hanya butuh 15 menit dari pelabuhan utama. Di atas air yang bergelombang tenang, suasana berubah. Semakin dekat ke pulau, sinyal ponsel hilang. Angin laut membawa bau asin dan lembab. Raffi diam. Ia merasa seperti masuk ke wilayah yang tak seharusnya dikunjungi. Sesampainya di dermaga Wijayapura, seorang petugas berpakaian dinas menyambut. "Nama saya Pak Surono. Saya yang akan mendampingi Anda," katanya datar. Wajahnya keras, matanya tajam. Raffi menjabat tangannya sambil menahan rasa gugup. Mobil tua berwarna hijau milik petugas menjemput mereka menuju kompleks penjara. Jalanan menanjak, diapit hutan lebat di kiri dan kanan. Tak ada rumah warga. Tak ada suara selain mesin mobil dan gemerisik daun. Raffi memperhatikan pepohonan yang menutupi langit. Seolah pulau ini sengaja menolak cahaya. Pak Surono berbicara pelan. Pulau ini terbagi menjadi beberapa penjara. Ada Permisan, Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Karanganyar. Ia berhenti sejenak. Sebagian besar tahanan di sini adalah narapidana kelas berat, pembunuhan, narkotika, dan terorisme. Raffi mencatat setiap kata di buku kecil. Ia tahu liputan ini akan sensitif. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di pos utama. Bangunan tua berdinding batu terlihat kokoh. Catnya kusam. Beberapa bagian tembok ditumbuhi lumut. Pintu besi besar menutup rapat. Di atasnya tertulis, Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusa Kambangan. Raffi menatap tulisan itu lama. Ia sadar inilah tempat yang hanya dikenal lewat berita eksekusi mati. Namun dari dekat, ia melihat sisi lain. Seng. Seperti waktu berhenti di sini. Petugas membuka gerbang besi. Suara engselnya nyaring memecah udara. Begitu masuk, Raffi merasa hawa di dalam berbeda. Udara lebih dingin. Bau lembab dan karat bercampur jadi satu. Seorang sipir tua mendekat. "Banyak yang bilang pulau ini angker," ujarnya tanpa diminta. Raffi menatapnya, mencoba tersenyum. "Angker bagaimana, Pak?" Sipir itu mengangkat bahu. "Kadang kami dengar langkah kaki malam-malam. Padahal semua tahanan dikunci." Raffi mencatat cepat. Ia pikir itu hanya cerita untuk menakuti pendatang. Tapi sorot mata si sipir serius. Mereka berjalan menuju asrama penjaga. Di dinding, tergantung foto hitam putih tahun 1930-an. Foto itu memperlihatkan serdadu Belanda berdiri di depan gerbang penjara. Tulisan di bawah foto, Camp Permisan, 1932. Raffi memperhatikan foto itu lama. Ada sesuatu yang janggal. Dalam foto, di sisi kiri belakang, tampak bayangan hitam samar di antara pepohonan. Ia menunjukkannya ke Pak Surono. "Itu cuma efek cahaya," jawab Surono singkat. Tapi wajahnya berubah tegang. Malam datang cepat di Nusa Kambangan. Lampu-lampu asrama menyala redup. Raffi menulis catatan di meja kayu tua. Suara jangkrik terdengar keras di luar. Ia menulis, "Pulau terisolasi, tidak ada sinyal komunikasi. Semua kegiatan diatur ketat. Petugas tidak mau bicara banyak soal masa lalu." Tiba-tiba listrik berkedip 2 kali. Lampu padam selama beberapa detik, lalu menyala lagi. Raffi berhenti menulis. Ia menatap ke arah jendela. Ada bayangan seseorang berdiri di luar. Diam. Ia berdiri, membuka jendela. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan suara laut dari kejauhan. Raffi menutup jendela pelan.
Malam itu ia tak bisa tidur. Di pagi hari, ia menemukan jejak lumpur di lantai dekat jendela. Jejak itu mengarah keluar, menuju arah hutan. Raffi mencoba bertanya ke petugas, tapi tak ada yang menjawab. Pak Surono hanya berkata singkat, "Mungkin kamu cuma ngelindur. Jangan pikir macam-macam." Namun sejak itu, Raffi tahu, pulau ini bukan sekadar tempat penjara. Ada sesuatu yang dijaga. Sesuatu yang belum siap diceritakan. Jejak penjara peninggalan Belanda. Pagi di Nusa Kambangan terasa lebih berat dari hari sebelumnya. Kabut tebal menutupi jalan setapak di depan asrama penjaga. Udara dingin menusuk. Burung-burung tidak berkicau. Hutan tampak diam, seperti menunggu sesuatu. Raffi berjalan perlahan di belakang Pak Surono. Hari ini, mereka dijadwalkan mengunjungi penjara tua peninggalan Belanda di bagian selatan pulau. Tempat itu dikenal dengan nama Benteng Karanganyar. Jalan menuju lokasi melewati hutan lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang, batangnya ditumbuhi lumut tebal. Tanah becek karena hujan semalam. Di beberapa titik, tampak bekas rel besi yang tertimbun tanah. Dulu Belanda pakai rel ini buat angkut tahanan dan logistik, kata Surono tanpa menoleh. Sekarang sudah tidak dipakai. Tapi katanya, kadang terdengar suara gerbong lewat malam-malam. Raffi berhenti sejenak. Ia menatap rel karat yang separuh tertimbun tanah. Bentuknya seperti ular besi yang terkubur hidup-hidup. Ia mencatatnya di buku. Suara ranting patah terdengar dari arah hutan. Raffi menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Surono hanya berkata pendek. Kalau dengar suara, abaikan saja. Di sini banyak hewan liar. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di depan bangunan besar dari batu kapur. Catnya mengelupas. Dindingnya ditumbuhi akar-akar pohon besar. Di atas gerbang tertulis, Camp Bewaring Karanganyar, 1908. Raffi mengangkat kameranya, mengambil beberapa foto. Masih digunakan? Tanyanya. Tidak. Ini penjara pertama di pulau ini. Sekarang hanya untuk keperluan dokumentasi. Tapi banyak petugas enggan datang ke sini, jawab Surono. Mereka masuk ke dalam. Udara di dalam lembab dan berbau besi tua. Langit-langitnya tinggi, dipenuhi jaring laba-laba. Setiap langkah menimbulkan gema panjang. Raffi menyorotkan senter ke dinding. Ia melihat bekas goresan seperti huruf-huruf. Dekat salah satu sel, tertulis kalimat dalam bahasa Belanda, "Which bleach van here for a week." Raffi menanyakan artinya. Surono menjawab, "Kami akan tetap di sini selamanya." Raffi menulis cepat. Ia tahu kalimat itu bisa jadi petunjuk penting. Ia memperhatikan sekeliling. Setiap sel memiliki jeruji tebal, pintu baja, dan rantai yang menggantung di dinding. Beberapa rantai masih basah, padahal tidak ada sumber air di situ. Ia menyentuhnya pelan. Dingin. Tiba-tiba, dari arah lorong belakang terdengar suara besi beradu. Seperti ada yang sedang menyeret rantai. Surono menatap tajam. "Kita keluar," katanya cepat. Raffi masih mencoba melihat arah suara, tapi Surono menarik tangannya. Tidak ada siapa-siapa di sana. "Ayo." Mereka bergegas keluar. Begitu sampai di halaman, Surono menarik napas panjang. Kalau dengar suara seperti itu, jangan cari asalnya. Itu sering terjadi di sini. Raffi tidak menjawab. Ia masih memegang kamera, menatap ke arah pintu sel. Dalam rekaman video yang baru diambil, tampak sesuatu. Bayangan hitam bergerak cepat melewati lorong belakang. Tidak jelas bentuknya, tapi jelas bukan hewan. Ia memutar ulang videonya beberapa kali. Surono menolak melihat. "Kamu akan terbiasa kalau lama di sini," katanya sambil berjalan menuju mobil. Dalam perjalanan pulang ke pos utama, Raffi mencoba bertanya lagi. Kenapa penjara ini ditutup? Surono diam cukup lama. Banyak tahanan mati di sini. Bukan karena sakit, tapi karena hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Raffi berhenti mencatat. Maksudnya? Surono melirik singkat. Dulu, setiap malam ada yang menjerit dari dalam sel kosong. Penjaga bergantian jaga, tapi tak ada yang tahan lebih dari 3 hari. Raffi menatap jalan di depan. Jalan itu lurus dan sunyi. Ia bisa merasakan ketegangan yang tidak terlihat.
Mobil melewati jembatan kecil dari kayu. Di bawahnya mengalir sungai keruh berwarna coklat tua. Surono menunjuk ke arah sungai. Dulu itu tempat pembuangan. Belanda buang jenazah tahanan ke situ. Raffi menelan ludah. Ia menulis cepat, tangan gemetar. Sampai di pos utama, matahari mulai tenggelam. Langit berubah merah gelap. Raffi duduk di depan asrama, memeriksa hasil foto dan rekaman. Ia perbesar gambar salah satu sel tua. Di dinding belakang, ada sosok samar seperti wajah seseorang. Ia mencoba memperjelas, tapi semakin dilihat, semakin kabur. Malam itu, listrik padam lagi. Raffi memutuskan berjalan keluar mencari udara segar. Dari arah hutan, terdengar pelan suara logam diseret. Ia mematikan senter, menunggu beberapa detik. Suara itu berhenti. Lalu terdengar suara napas berat di dekat telinganya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Langit benar-benar gelap. Raffi berlari kembali ke asrama dan mengunci pintu. Di meja, buku catatannya terbuka. Di halaman terakhir, ada tulisan baru yang tidak ia buat. Tulisan itu dalam huruf miring, "Jangan buka gerbang ketiga." Raffi menatap tulisan itu lama. Tinta masih basah. Ia tahu tidak ada orang lain di kamarnya. Malam itu, ia sadar sesuatu. Penjara tua Belanda itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Ada sesuatu yang tetap tinggal di sana. Dan pesan di bukunya adalah peringatan. Raffi memejamkan mata. Suara rantai besi kembali terdengar samar dari kejauhan. Ia tahu esok hari, ia harus mencari tahu apa maksud dari gerbang ketiga. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk memahami rahasia terbesar Pulau Nusa Kambangan. Bayangan di tengah hutan. Hujan turun sejak pagi. Butir air jatuh deras menimpa atap seng asrama penjaga. Suara hujan menutupi bunyi lain. Namun Raffi tidak bisa tenang. Semalam ia tidak tidur. Pikirannya terisi oleh tulisan misterius di buku catatannya. "Jangan buka gerbang ketiga." Kata itu terus berputar di kepalanya. Ia duduk di depan meja kecil. Di atasnya berserakan kertas, pena, dan kamera. Ia membuka buku lagi. Tulisan itu masih di sana. Bekas tintanya seperti baru kering. Ia menyentuhnya, dan jemarinya ternoda hitam. Ia yakin tidak ada yang masuk ke kamarnya malam tadi. Pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Tapi tanda itu nyata. Pagi menjelang siang, hujan mulai reda. Pak Surono datang mengetuk pintu. "Hari ini kamu tidak boleh pergi jauh," katanya tanpa basa-basi. "Ada inspeksi internal." Raffi mengangguk, tapi pikirannya tidak di situ. Ia punya rencana lain. Ia ingin mencari tahu tentang gerbang ketiga yang disebut dalam pesan itu. Ketika Surono pergi, Raffi mengambil jaket, senter, dan kameranya. Ia berjalan keluar lewat jalan belakang asrama. Jalur itu menuju ke hutan yang memisahkan kompleks penjara lama dengan area baru. Udara lembab, tanah becek. Langkahnya tenggelam di lumpur. Burung-burung hitam berterbangan ketika ia melewati barisan pohon besar. Suara laut terdengar jauh di bawah tebing. Semakin dalam ia berjalan, semakin sunyi. Tak ada sinyal ponsel. Tak ada suara manusia. Hanya gemericik air dan desau angin. Ia menandai pohon dengan kapur putih agar bisa menemukan jalan pulang. Sekitar 1 jam berjalan, Raffi menemukan jalan setapak kecil tertutup semak. Di ujungnya tampak dinding batu besar. Dinding itu seperti bagian dari bangunan yang tertimbun tanah. Di tengahnya ada pintu logam tinggi berkarat. Di atas pintu terukir angka Romawi, 3. Raffi berhenti. Napasnya tertahan. Inikah gerbang ketiga yang dimaksud? Ia mendekat pelan. Pintu itu terkunci rantai tebal. Tapi di lantai dekatnya, ada bekas kaki manusia. Masih baru. Ia menyorotkan senter. Bekas kaki itu menuju ke arah hutan sebelah kanan. Ia mengikuti jejak itu. Tak jauh dari situ, ia menemukan bangunan kecil dari beton. Pintu setengah terbuka. Di dalamnya ada meja kayu dan beberapa dokumen rusak dimakan lembab. Ia mengambil satu berkas yang masih bisa dibaca. Tulisan di halaman pertama, catatan pengawasan Camp Batu, 1971. Ia membuka cepat.
Ada laporan tentang percobaan pemindahan tahanan dari satu blok ke blok lain. Di bawahnya tertulis catatan tangan, tahanan 245 kabur melewati gerbang ketiga. Gerbang ditutup permanen. Raffi tertegun. Ia pernah mendengar nama itu. Tahanan 245 disebut dalam arsip sipir yang ia baca kemarin di kantor utama. Orang itu tidak tercatat mati, tapi juga tidak tercatat dipindahkan. Hilang begitu saja. Ia memotret halaman itu dan memasukkannya ke tas. Tiba-tiba, daun-daun di belakangnya bergerak. Seperti ada yang melangkah pelan mendekat. Raffi menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di sekitar terasa berubah. Dingin. Ia mendengar suara napas berat, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Ia menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Tapi tanah di depannya basah seolah baru saja diinjak seseorang. Ia memutuskan kembali ke asrama. Langkahnya cepat. Tapi di tengah jalan, dari balik pepohonan, ia melihat sosok bayangan hitam tinggi berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berbentuk jelas. Bayangan itu tampak seperti manusia, tapi kepalanya menunduk. Raffi mundur perlahan. Sosok itu tetap diam. Lalu tiba-tiba, bayangan itu lenyap begitu saja. Seolah ditelan udara. Raffi berlari. Nafasnya berat. Ia menembus semak dan akhirnya sampai di jalan utama. Dari jauh, ia melihat Pak Surono berdiri di depan pos. "Dari mana kamu?" Suara Surono keras. Raffi berusaha mengatur napas. "Saya hanya ambil gambar di sekitar hutan." Surono menatap tajam. "Kamu ke arah selatan, ya?" Raffi diam. Ia tidak menjawab. Tapi Surono tahu. Jangan ke sana lagi. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di bagian itu. Malam harinya, Raffi memeriksa kembali foto yang diambil di hutan. Di salah satu foto, tampak pintu logam berangka 3. Namun di pojok kanan bawah foto itu, terlihat sesuatu. Bayangan hitam seperti sosok manusia berdiri di belakang pohon, setengah menatap kamera. Ia memperbesar gambar. Wajahnya kabur. Tapi terlihat mata kosong dan kulit pucat. Ia menutup laptop cepat. Dada terasa sesak. Dari luar, terdengar suara rantai besi diseret lagi. Kali ini lebih dekat. Raffi berdiri. Ia menatap ke jendela. Hujan turun lagi pelan-pelan. Angin meniup tirai. Di kaca jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, ruangan kosong. Ia duduk di lantai. Jantungnya berdebar keras. Ia membuka buku catatan. Di bawah tulisan lama, muncul tulisan baru. Tulisan itu sama dengan gaya sebelumnya. "Kamu sudah melihatnya. Jangan kembali ke gerbang itu." Raffi menatap halaman itu lama. Tangannya gemetar. Ia sadar sesuatu mengikuti dirinya. Bukan sekadar bayangan. Mungkin tahanan 245 tidak pernah mati. Pagi berikutnya, Surono memutuskan menghentikan kegiatan liputan. "Mulai besok, kamu kita pulangkan ke Cilacap. Sudah cukup." Raffi tidak menolak. Tapi di dalam hatinya, ia tahu liputan ini belum selesai. Ia ingin tahu siapa sebenarnya tahanan 245. Dan kenapa gerbang ketiga harus dikunci selamanya. Sebelum malam, ia berdiri di dermaga. Kapal yang akan membawanya ke seberang belum datang. Di kejauhan, hutan Nusa Kambangan terlihat gelap. Awan hitam menutup langit. Angin membawa suara samar. Seperti suara seseorang berbisik dari jauh. Raffi menatap pulau itu dan berkata pelan, "Aku akan kembali." Dan di air laut yang tenang, bayangan hitam itu muncul sekali lagi. Diam. Menatapnya dari kejauhan. Penjaga yang tak pernah pergi. Kapal yang seharusnya membawa Raffi ke Cilacap tidak pernah datang. Alasan resmi yang diberikan petugas sederhana. Cuaca buruk. Ombak tinggi. Semua penyeberangan ditunda. Tapi bagi Raffi, itu terasa seperti sesuatu yang lain. Seperti ada kekuatan yang menahannya agar tidak meninggalkan pulau ini. Ia kembali ke asrama. Hari sudah sore. Langit berwarna abu-abu tua, dan suara petir bergema jauh di arah laut selatan. Pak Surono duduk di beranda, menyalakan rokok, dan memandang kosong ke jalan yang basah. "Kamu belum pergi," katanya pelan tanpa menoleh. "Belum ada kapal.
jawab Raffi. Surono mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu menginap 1 malam lagi. Tapi jangan keluar. Jangan kemana-mana. Raffi masuk ke kamarnya. Ia menaruh tas di lantai, lalu membuka buku catatannya lagi. 2 tulisan misterius masih di sana. Tangannya bergetar sedikit saat menulis catatan baru. Hari keempat. Cuaca buruk. Suara rantai masih terdengar. Seseorang atau sesuatu memantauku. Ia ingin tahu lebih banyak tentang tahanan 245. Tentang gerbang ketiga. Dan mungkin, tentang orang-orang yang pernah menjaga tempat ini. Menjelang malam, ia mendengar langkah kaki di luar kamarnya. Pelan dan teratur. Ia mengintip lewat jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu masih terdengar, semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Tidak keras, tapi jelas. Raffi menahan napas. Ia tidak menjawab. Pintu tidak terbuka. Setelah beberapa detik, suara itu hilang. Ia menatap ke bawah. Ada sesuatu di lantai. Sebuah kunci kecil berwarna hitam. Berkarat. Ia memungutnya. Di kepala kunci terukir angka 3. Raffi tahu, itu bukan kebetulan. Paginya, ia mencari Pak Surono. Tapi petugas itu tidak ada di pos utama. Penjaga lain bilang, Surono sedang patroli ke sisi barat pulau. Tak ada yang tahu kapan ia kembali. Raffi berjalan ke halaman belakang kantor administrasi. Di sana, ia bertemu seorang pria tua berpakaian lusuh. Wajahnya keriput, rambutnya memutih, tapi matanya tajam. Cari siapa? Tanya pria itu. Saya Raffi, jurnalis. Sedang menulis tentang sejarah penjara di sini. Jawabnya sopan. Pria itu tersenyum tipis. Kamu sudah sampai di tempat yang salah kalau cari sejarah. Raffi bingung. Maksud Bapak? Pria itu memandang ke arah hutan. Sejarah di pulau ini tidak ditulis, tapi dijaga. Saya dulu penjaga di Karanganyar. Sekarang saya hanya menunggu waktu. Raffi menatapnya serius. Bapak tahu tentang gerbang ketiga? Pria itu berhenti tersenyum. Ia menatap Raffi lama. Kamu sudah melihatnya? Raffi mengangguk. Pria itu menghela napas panjang. Kalau begitu kamu sudah terlambat. Raffi mendekat. Terlambat untuk apa? Untuk pergi. Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar suara angin dari arah laut. Pria itu menatap lurus ke matanya. Gerbang ketiga bukan sekadar pintu. Itu penjara yang menahan sesuatu. Bukan manusia. Bukan juga roh biasa. Tapi sesuatu yang dulu dibangkitkan karena kesalahan. Kesalahan siapa? Tanya Raffi cepat. Penjaga. Termasuk saya. Jawab pria itu lirih. Ia duduk di bangku kayu tua dan mulai bercerita. Tahun 1971, sekelompok petugas mendapat perintah membuka blok bawah tanah untuk memindahkan tahanan lama ke sel baru. Salah satu sel itu disebut gerbang ketiga. Di dalamnya, hanya ada 1 orang. Tahanan 245. Ia tidak berbicara, tidak makan, tidak tidur. Tapi setiap malam terdengar suara rantai bergerak dari dalam sel. Ketika gerbang dibuka, tahanan itu hilang. Tidak ada tubuh. Hanya rantai yang patah dan noda hitam di lantai. Setelah kejadian itu, satu persatu penjaga mulai mengalami hal aneh. Ada yang menghilang saat jaga malam. Ada yang ditemukan tewas dengan mata terbuka. Akhirnya, semua gerbang bawah tanah disegel. Pria itu berhenti bicara. Dan sejak itu, suara rantai tidak pernah berhenti. Raffi mendengarkan tanpa bicara. Semua masuk akal dengan apa yang ia alami. Tapi ia masih ingin tahu satu hal. Siapa sebenarnya tahanan 245? Pria tua itu menatapnya lama. Seorang sipir. Bukan narapidana. Tapi ia dihukum karena membunuh 2 tahanan dan mencoba kabur. Ia dikurung di bawah, dan akhirnya tidak pernah keluar lagi. Jadi dia masih di sana. Bukan dia, tapi sesuatu yang tinggal di dalam tubuhnya. Raffi diam. Ia merasa udara di sekeliling berubah. Suhu menurun cepat. Pria itu berdiri perlahan. Kalau kamu mendengar rantai malam ini, jangan buka pintu.
Jangan bicara. Dan kalau kamu lihat seseorang berdiri di luar jendela, pura-puralah tidak melihat. Setelah berkata begitu, pria tua itu berjalan pergi ke arah hutan. Langkahnya pelan. Dan ketika Raffi menatap lagi beberapa detik kemudian, sosok itu sudah hilang. Malam datang. Hujan mulai turun lagi. Raffi duduk di depan meja, mencoba menulis laporan. Tapi telinganya menangkap suara rantai besi. Suaranya kali ini lebih jelas. Dekat sekali. Raffi menatap ke arah pintu. Ketika suara berhenti, lampu padam seketika. Gelap total. Raffi mengangkat senter, menyorot ke dinding. Di sana, di atas meja, kunci hitam yang tadi pagi ia temukan kini berputar sendiri perlahan. Seperti digerakkan oleh tangan yang tak terlihat. Suara langkah muncul di luar pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan lagi. Raffi menahan napas. Tidak menjawab. Tapi pintu terbuka sedikit. Dari celahnya, angin dingin masuk, membawa bau logam dan air asin. Raffi mengangkat senter. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Tapi di lantai, muncul jejak kaki basah yang mengarah ke dalam kamarnya. Ia mundur perlahan, lalu mengambil kamera. Ia menyalakan perekaman. Dalam layar kamera, terlihat sosok samar berdiri di pojok ruangan. Tubuh tinggi, rantai menggantung di pergelangan tangan, kepala menunduk. Raffi menatap layar, dan sosok itu menatap balik. Listrik menyala tiba-tiba. Sosok itu lenyap. Kunci hitam jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Raffi memungutnya lagi. Di bagian belakang kunci, kini terukir huruf baru. Bat. Ia tahu itu petunjuk. Esok hari, ia akan ke penjara batu. Tempat asal semua ini dimulai. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Suara rantai tidak akan berhenti sampai gerbang ketiga dibuka. Dan di luar, di tengah hujan malam, suara langkah kaki perlahan menjauh. Tapi kali ini, terdengar 2 orang berjalan. Padahal hanya ada 1 di dalam kamar. Catatan rahasia narapidana 245. Subuh datang dengan langit kelabu. Pulau Nusa Kambangan diselimuti kabut tebal. Udara lembab dan berat. Setiap napas terasa dingin dan beraroma tanah basah. Raffi duduk di beranda asrama. Matanya lelah, tapi pikirannya masih dipenuhi bayangan semalam. Sosok tinggi dengan rantai di tangan itu nyata. Kamera merekamnya. Tapi ketika ia putar ulang rekamannya, file video rusak. Layar hanya menampilkan noise dan suara gemuruh besi. Pagi ini ia tidak bisa tinggal diam. Huruf, batu, di kunci hitam yang ditemukan semalam adalah petunjuk jelas. Ia harus pergi ke penjara batu. Tempat itu masih aktif digunakan. Tapi sebagian area lama sudah ditutup sejak tahun 1980-an. Raffi ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di bawahnya. Ia mendatangi pos penjaga. Seorang petugas muda bernama Yanto berjaga di sana. Pak Surono belum kembali? Tanya Raffi. Belum, Pak. Katanya patroli di sisi barat, mungkin baru sore balik, jawab Yanto. Raffi berpura-pura santai. Saya mau ambil beberapa gambar di area batu. Boleh. Yanto tampak ragu. Kalau hanya di luar pagar mungkin bisa. Tapi bagian dalam dilarang. Raffi tersenyum. Tenang saja, saya cuma foto dari luar. Dengan izin seadanya, Raffi berjalan menuju penjara batu. Perjalanan sekitar 1 jam melalui jalan berbatu yang menembus hutan kering. Sepanjang jalan, ia mencatat hal-hal aneh. Burung tidak bersuara, serangga tidak terdengar, dan beberapa pohon tumbang dengan bekas gosong di pangkalnya. Ketika sampai, bangunan penjara tampak megah tapi menyeramkan. Dinding tebal dari batu kapur menjulang tinggi. Gerbang besi besar terkunci ganda. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih terbaca samar, Lembaga Pemasyarakatan Batu, 1928. Raffi memotret beberapa sisi luar. Di sisi barat bangunan, ia melihat pintu kecil setengah tertutup. Ia menoleh sekeliling, tak ada penjaga. Ia mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berdecit pelan. Di dalamnya, lorong panjang gelap mengarah ke bawah tanah. Ia menyalakan senter dan masuk. Bau karat dan lembab langsung menyengat. Dinding dipenuhi jamur dan lumut. Langkah kakinya menggema pelan. Di ujung lorong,
Ia menemukan ruang arsip tua dengan lemari besi berdebu. Sebagian pintu lemari terbuka. Kertas-kertas kuning berserakan di lantai. Ia membuka satu map berlabel khusus tahun 1971. Di dalamnya, ada beberapa halaman laporan tahanan. Salah satu di antaranya tertulis, nomor 245, nama tidak diketahui. Di bawahnya, ada catatan tangan dengan tinta merah. Dipindahkan ke sel bawah perintah langsung dari kepala pengamanan. Raffi terus membaca. Subjek menunjukkan perilaku tidak wajar. Tidak makan selama 10 hari. Tidak tidur. Tapi tetap hidup. Setiap malam terdengar suara besi beradu dari dalam sel. Dilarang dibuka tanpa izin khusus. Ia menelan ludah. Laporan berikutnya tanggal 17 Oktober 1971. Tahanan 245 hilang. Rantai terputus. Ditemukan noda hitam di lantai. Semua petugas yang berjaga malam itu menghilang. Raffi berhenti membaca. Tangannya gemetar. Ia mengambil foto setiap halaman. Tiba-tiba, senter meredup. Suara langkah pelan terdengar dari arah lorong. Ia menegakkan tubuh. Halo? Ada orang? Tidak ada jawaban. Langkah itu semakin dekat. Teratur. Ia menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, muncul jejak kaki basah. Jejak itu berhenti tepat di depan meja arsip. Di atas meja, ada sebuah buku lusuh berwarna hitam. Sampulnya sobek, tapi masih bisa dibaca. Catatan pribadi 245. Raffi membuka perlahan. Halaman pertama ditulis dengan tinta hitam tebal. Tulisan tangan besar dan tidak rapi. Aku tidak bersalah. Mereka menuduhku gila. Tapi aku hanya menjalankan perintah. Halaman berikutnya lebih aneh. Suara itu datang setiap malam. Ia bicara dari balik dinding. Katanya, aku bisa hidup selamanya kalau mau menyerahkan tubuhku. Aku pikir itu hanya halusinasi. Sampai aku bangun dan rantai di tanganku patah. Raffi membaca cepat. Semakin ke belakang, tulisan semakin tidak beraturan. Beberapa huruf seperti dicakar. Aku tidak bisa tidur. Aku mendengar mereka di luar memanggilku. Aku sudah tidak butuh makanan. Aku bisa mendengar jantung mereka berdetak dari jauh. Aku tidak bisa mati. Halaman terakhir kosong. Kecuali satu kalimat di bagian bawah. Gerbang ketiga sudah terbuka. Suara dentingan rantai terdengar keras dari arah belakang Raffi. Ia menoleh cepat. Senter padam total. Dalam kegelapan, udara menjadi sangat dingin. Raffi berlari keluar lorong, menabrak dinding beberapa kali. Di ujung jalan, cahaya samar terlihat dari pintu masuk. Tapi langkah-langkah berat mengikuti di belakangnya. Ia keluar ke halaman penjara dengan napas terengah. Udara luar terasa berat. Hujan mulai turun deras. Ia menatap ke arah gerbang besi utama. Dari sela-sela jeruji, tampak bayangan tinggi berdiri diam. Tubuh besar, rantai tergantung di tangan, dan kepala menunduk. Raffi memotret cepat, lalu berlari meninggalkan area itu. Ia tidak menoleh lagi. Saat tiba di asrama, ia langsung mengunci pintu. Hujan masih turun. Ia membuka laptop dan memindahkan foto-foto dari kamera. Semua file bisa dibuka, kecuali satu. File terakhir. Ukurannya 0 KB. Ia menatap layar kosong itu lama. Kemudian ia membuka buku catatan hitam lagi. Halaman terakhir kini tidak kosong. Ada tulisan baru muncul dengan tinta hitam segar. Terima kasih sudah membaca catatanku. Sekarang giliranmu yang menulis. Raffi menutup buku itu cepat. Napasnya berat. Ia menyandarkan punggung ke dinding. Dari luar, terdengar suara rantai diseret lagi. Tapi kali ini, bukan satu suara. Ada dua. Ia melihat ke arah jendela. Sosok tinggi itu berdiri di luar, menatapnya diam. Tapi di sampingnya, ada bayangan lain. Tinggi, tapi lebih ramping. Raffi berbisik pelan, "Siapa kamu?" Bayangan itu menjawab dengan suara serak. "Aku penjaga yang tak pernah pergi." Cahaya petir menyambar. Dalam sekejap, keduanya lenyap. Di meja, buku catatan hitam terbuka sendiri. Halaman kosong berganti cepat. Seperti ada yang menulis dengan tangan tak terlihat.
Kata-kata terakhir yang muncul malam itu hanya satu kalimat pendek. Gerbang ketiga akan dibuka kembali malam esok. Raffi tahu waktu tidak banyak. Ia harus memutuskan. Pergi dari pulau ini, atau mencari cara menutup gerbang itu selamanya. Malam di menara pengawas. Sore itu langit di atas pulau Nusa Kambangan tampak berat. Awan kelabu menggantung rendah, dan angin membawa aroma asin laut bercampur bau besi berkarat. Raffi berdiri di depan menara pengawas lama yang menjulang di tepi tebing. Bangunan ini sudah tidak digunakan sejak beberapa tahun lalu, tapi lampunya masih kadang menyala sendiri di malam hari. Penduduk setempat menyebutnya menara penjaga. Raffi memutuskan untuk menginap di sana malam ini. Ia yakin, dari ketinggian menara, ia bisa melihat seluruh bagian pulau. Jika benar, gerbang ketiga akan terbuka malam ini, ia harus tahu di mana. Ia membawa kamera, baterai cadangan, dan buku catatan hitam yang kini selalu disimpannya di tas. Menara itu berlantai 3, dengan tangga spiral dari besi tua. Setiap langkah berderit. Cat di dinding mengelupas, meninggalkan warna abu pudar. Di puncak menara, jendela besar terbuka ke arah barat, menghadap hutan dan laut. Dari sana, Raffi bisa melihat siluet lapas batu yang tadi pagi ia tinggalkan. Bangunan itu kini tampak seperti bayangan hitam di tengah kabut. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam. Hari ketiga di Nusa Kambangan. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Angin sangat kencang. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Raffi menatap layar kamera yang merekam ke arah penjara. Tidak ada cahaya. Tidak ada gerakan. Tapi entah kenapa, udara terasa semakin dingin. Pukul 8 malam, lampu di lantai dasar menara berkedip 2 kali. Raffi menuruni tangga perlahan. Tidak ada orang di bawah, tapi pintu utama yang tadi tertutup kini sedikit terbuka. Ia menutupnya kembali dan mengganjal dengan batu. Lalu kembali naik ke atas. Sekitar pukul 9, suara rantai mulai terdengar lagi. Kali ini tidak jauh. Suara itu berasal dari arah hutan di bawah tebing. Raffi mengarahkan kamera ke sana dan memperbesar gambar. Di layar, ia melihat titik-titik cahaya kecil seperti api. 3 titik bergerak perlahan menuju arah penjara. Ia menegakkan tubuh. Api? Atau obor? Gumamnya. Tapi di layar, ia sadar sesuatu. Api itu tidak menyala di tanah, melainkan melayang. Seolah dibawa oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia memperbesar lagi. Kamera bergetar karena angin. Sekilas, muncul sosok tinggi di antara pohon. Tubuhnya hitam, rantai menggantung dari leher ke pinggang. Di sampingnya, bayangan lain berjalan berdampingan. Raffi menahan napas. 2 sosok itu berjalan menuju gerbang penjara. Petir menyambar di langit barat. Dalam cahaya kilat, Raffi melihat gerbang utama lapas batu terbuka sedikit. Pintu besi besar yang berat itu tidak mungkin terbuka tanpa alat. Tapi kini ia bergerak perlahan, seperti didorong oleh tangan-tangan tak kasat mata. Raffi mengambil ponsel dan menghubungi Surono. Tak ada sinyal. Ia mencoba radio kecil yang dibawanya. Suara berisik, lalu samar-samar terdengar bisikan. Jangan di menara, turun sekarang. Raffi membeku. Itu suara Surono. Tapi sangat pelan, seperti datang dari jauh sekali. Pak Surono, di mana posisi Anda? Tanya Raffi cepat. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi desis dan dengung panjang. Lalu hening. Ia menatap layar kamera lagi. 2 sosok itu kini berdiri di depan gerbang penjara. Mereka berhenti. Lalu salah satu mengangkat tangan kanan, dan kilat menyambar lagi. Dalam sekejap, gerbang terbuka penuh. Dari dalam, muncul kabut tebal berwarna hitam. Kabut itu mengalir seperti air, menutupi tanah dan menjalar ke arah hutan. Raffi meraih buku catatan hitam di tas. Ia membuka halaman terakhir. Tinta baru muncul di sana. Gerbang ketiga telah terbuka. Mereka bebas berjalan di antara 2 dunia. Ia menutup buku itu keras-keras. Apa maksudnya ini? Gumamnya. Dari luar menara, terdengar suara langkah di tangga. Perlahan. Logam tangga bergetar setiap kali langkah itu naik 1 tingkat. Raffi mengambil senter dan menyorot ke bawah. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu tetap naik. Ia bersembunyi di balik meja kontrol di puncak menara.
Suara rantai kini ikut terdengar. Lalu sesuatu muncul di anak tangga terakhir. Sebuah tangan besar menggenggam besi railing. Raffi menahan napas. Dari kegelapan, sosok tinggi itu muncul sepenuhnya. Tubuhnya tertutup pakaian tahanan robek, kulit pucat kebiruan, dan mata kosong menatap lurus ke arah Raffi. Ia memegang rantai panjang, tapi tidak menyerang. Hanya berdiri diam. Raffi mencoba bicara. "Siapa kamu?" Sosok itu menggerakkan kepala perlahan. Suaranya berat, seperti suara logam diseret. "Aku penjaga gerbang. Aku yang ditinggalkan di sini." Raffi mengangkat kamera. "Kenapa kamu menampakkan diri padaku?" "Karena kamu membuka kembali yang seharusnya dikunci." Tiba-tiba lantai menara bergetar. Angin berputar kencang di sekitar mereka. Sosok itu mengangkat rantainya tinggi-tinggi. Dari bawah menara terdengar jeritan. Raffi berlari ke jendela dan melihat ke bawah. Kabut hitam telah mencapai dasar tebing. Dari dalam kabut, bayangan-bayangan lain muncul, berjalan tanpa arah, seperti mencari jalan keluar. Raffi tahu ia harus menghentikan ini. Ia membuka kembali buku catatan hitam. Di halaman berikutnya, muncul kalimat baru. Kuncinya ada di menara. Putar roda besi di bawah tangga. Tutup jalannya sebelum fajar. Ia segera menuruni tangga. Sosok penjaga itu tidak bergerak. Hanya mengikuti dengan tatapan kosong. Raffi menemukan roda besi besar di bawah. Ia memutarnya sekuat tenaga. Roda itu berderit keras, lalu berhenti. Suara rantai di luar ikut berhenti seketika. Ia naik kembali ke atas. Tapi sosok itu sudah menghilang. Di lantai menara, hanya tersisa rantai tergeletak dan noda hitam pekat. Di luar, kabut perlahan surut menuju laut. Langit mulai terang di ufuk timur. Burung-burung kembali terdengar. Raffi duduk di lantai, lelah. Ia menatap buku hitam di tangannya. Halaman terakhir kini tertulis satu kalimat baru. "Kamu telah menutup gerbang." Tapi bayangan tidak akan pergi. Mereka menunggu saat berikutnya. Ia menatap laut lepas di kejauhan. Pulau itu kembali sunyi, tapi Raffi tahu, sesuatu masih tertinggal di sana. Ia menyalakan kamera dan berbicara lirih. Pulau Nusa Kambangan bukan sekadar tempat hukuman. Ini tempat di mana batas antara hidup dan mati tidak pernah benar-benar tertutup. Angin laut berhembus lembut. Matahari muncul di balik awan. Tapi di pantulan lensa kameranya, Raffi melihat sesuatu berdiri jauh di tepi hutan. Sosok tinggi dengan rantai di tangan. Diam. Mengawasinya. Raffi menurunkan kamera. Sosok itu lenyap. Tapi di udara, masih terdengar gema rantai beradu besi. Pelan. Teratur. Seperti detak waktu yang menunggu sesuatu terjadi lagi. Kunci keempat di bawah tanah. Hari berikutnya datang tanpa cahaya penuh. Matahari tertutup awan gelap. Pulau Nusa Kambangan terasa lebih dingin dari biasanya. Raffi tidak tidur semalaman. Di menara pengawas, ia terus mendengar bunyi rantai dari arah hutan meskipun gerbang sudah ditutup. Ia yakin, masih ada satu hal yang belum ia temukan. Gerbang ketiga, mungkin telah terkunci kembali, tetapi suara itu menunjukkan sesuatu lain masih terbuka. Di dalam buku hitam, tulisan baru muncul dini hari tadi. 4 kunci. 3 di permukaan. 1 terkubur di bawah tanah. Kalimat itu membuat Raffi gelisah. Ia mulai mencari tahu letak kunci keempat. Ia membuka kembali peta lama pulau yang ditemukan dari arsip penjara batu. Di bagian bawah peta, ada tanda bulat di sisi selatan pulau. Tulisan di bawahnya samar, tapi masih bisa dibaca. Lorong bawah tanah tahun 1943. Ia mendatangi Surono pagi itu. Wajah Surono tampak lelah, matanya sembab, seperti tidak tidur berhari-hari. "Kamu nggak seharusnya di sini lagi, Nak Raffi," katanya pelan. "Pulau ini sudah menolakmu. Setiap kali seseorang menyentuh bagian yang terkunci, pulau akan menuntut balasan." Raffi menatap tajam. "Saya cuma mau tahu kebenarannya. Tentang penjara, tentang yang disebut gerbang. Semua ini pasti ada penjelasannya." Surono menghela napas panjang. "Kalau begitu, kau harus tahu satu hal. Di bawah pulau ini, ada ruang yang tidak tercatat di peta pemerintah. Dulu Jepang menggali lorong penyimpanan senjata. Setelah perang selesai,
Belanda mengubahnya jadi ruang tahanan rahasia. Banyak narapidana tidak pernah kembali dari sana. Raffi menyalakan perekam suaranya. Kalau saya mau masuk, pintunya di mana? Surono menatap ke arah selatan. Di balik rawa, dekat gua bekas tambang kapur. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali kalau kamu sudah melewati gerbang pertama. Menjelang sore, Raffi memutuskan berangkat. Ia membawa kamera, senter, dan buku hitam. Jalan menuju gua itu berat. Tanah becek, nyamuk tebal, dan pohon-pohon tumbang menutup jalan. Setelah 2 jam berjalan, ia sampai di depan lubang besar di bawah tebing. Udara di sekitar gua terasa lebih dingin. Dari dalamnya keluar angin lembab yang berbau logam. Ia menyalakan senter dan masuk perlahan. Dinding gua dipenuhi tulisan tua dengan arang hitam. Sebagian dalam bahasa Jepang, sebagian lagi seperti kode angka. Langkahnya bergema panjang. Setelah menuruni tangga batu, ia menemukan pintu besi besar dengan roda pemutar di tengahnya. Di atas pintu itu tertulis, kunci keempat tidak untuk manusia. Raffi menyentuh roda itu. Logamnya dingin. Ia memutarnya perlahan. Roda berputar 3 kali, lalu berhenti. Suara klik keras terdengar. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk dilewati. Lorong di dalamnya gelap total. Ia melangkah masuk. Udara semakin dingin, senter berkedip pelan. Setelah berjalan sekitar 50 meter, lorong melebar menjadi ruang besar dengan pilar-pilar batu di setiap sisi. Di tengah ruangan, ada meja besi tua dengan rantai melingkar di atasnya. Raffi mendekat. Di atas meja, ada benda berbentuk bola kecil berwarna hitam. Ia mengambilnya. Benda itu terasa hangat, berdenyut seperti nadi. Buku hitam di dalam tasnya tiba-tiba bergetar. Ia mengeluarkannya cepat. Halaman baru terbuka sendiri. Tulisan muncul perlahan. Kamu telah menemukan inti gerbang. Tapi jangan biarkan ia melihatmu. Suara napas berat terdengar dari balik ruangan. Raffi menyorot ke arah kanan. Di balik pilar, muncul bayangan besar. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari penjaga rantai sebelumnya. Kulitnya gelap seperti arang, dan matanya merah menyala. Sosok itu berbicara dengan suara rendah yang membuat dinding bergetar. Kau tidak seharusnya menyentuhnya. Raffi mundur 1 langkah. Apa yang kamu mau? Sosok itu bergerak pelan mendekat. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya menjaga agar yang di bawah tidak bangun. Raffi menggenggam bola hitam kuat-kuat. Kalau begitu, biar aku bantu menguncinya lagi. Sosok itu berhenti. Kau tidak tahu apa yang kau pegang. Ini kunci keempat, kan? Bukan. Itu jantungnya. Lantai di bawah kaki Raffi bergetar hebat. Retakan muncul di tanah. Dari bawahnya, asap hitam keluar, lalu berubah menjadi bentuk tangan-tangan kecil yang bergerak liar. Raffi berlari ke arah pintu. Tapi pintu besi yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ia memukulnya keras. Tidak bergerak. Suara berat itu kembali berbicara di belakangnya. Letakkan jantung itu di tempatnya, atau kau akan jadi bagian dari mereka. Raffi berbalik. Sosok besar itu menunjuk ke lantai tengah ruangan. Di sana, terdapat lubang bundar dengan simbol lingkaran di sekelilingnya. Raffi meletakkan bola hitam di sana. Begitu benda itu menyentuh lantai, kilatan cahaya biru muncul. Ruangan bergetar keras. Asap hitam tersedot kembali ke dalam lubang. Sosok besar itu menatap Raffi lama, lalu perlahan memudar. Sekarang kau tahu. Suaranya berat tapi tenang. Pulau ini bukan penjara bagi manusia saja. Ia penjara bagi sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan. Ketika semuanya tenang, pintu besi terbuka sendiri. Raffi berjalan keluar dengan langkah lemah. Di luar, hujan mulai turun. Ia menatap ke langit yang gelap. Sesampainya di permukaan, ia membuka buku hitam lagi. Di halaman terakhir, tulisan baru muncul. Kamu telah menutup kunci keempat. Tapi setiap penjara butuh penjaga baru. Raffi membaca kalimat itu berulang kali. Tinta hitam di halaman menetes seperti darah. Ia menyadari, di pergelangan tangannya kini ada bekas lingkar rantai. Kulitnya mulai terasa panas. Dari kejauhan, menara pengawas masih tampak berdiri di tepi tebing. Tapi kini lampunya menyala terang, meski belum malam.
Raffi menatap menara itu lama. Lalu menutup buku dan berbisik pelan, kalau harus ada penjaga baru, mungkin itu aku. Ia berjalan kembali ke arah hutan tanpa menoleh. Di belakangnya, gua tempat kunci keempat terkubur perlahan tertutup sendiri. Suara logam bergema dari dalam tanah. Di udara, angin membawa suara samar, seperti rantai diseret. Tapi kali ini, terdengar hanya satu suara. Suara milik penjaga yang baru. Penjaga baru Nusa Kambangan. Malam tiba tanpa bintang. Langit pulau Nusa Kambangan tertutup awan hitam pekat. Angin bertiup keras dari arah laut selatan, membawa bau garam yang tajam dan bunyi ombak menghantam tebing. Raffi berdiri di depan menara pengawas, tempat yang dulu menjadi saksi terbukanya gerbang. Kini lampunya menyala sendiri, berpendar merah samar, seperti tanda bahaya yang tak pernah padam. Tubuhnya terasa berat, terutama di bagian tangan dan dada. Bekas rantai di pergelangan semakin jelas. Kulitnya hangus membentuk pola bulat seperti lingkaran besi. Setiap kali disentuh, ia merasa denyut aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Malam itu ia tahu, dirinya bukan lagi orang yang sama seperti ketika pertama kali tiba di pulau ini. Ia menatap laut lepas. Ombak menghantam batu karang, dan di sela-sela kilat, terlihat bayangan besar bergerak di bawah permukaan air. Bukan kapal, bukan ikan, tapi sesuatu yang mengikuti garis pantai. Raffi menyalakan kamera dan mulai merekam. Suaranya terdengar datar. Catatan lapangan. Hari keempat di Pulau Nusa Kambangan. Kunci keempat sudah ditutup. Tapi efeknya mulai terasa di tubuh saya. Saya belum tahu apa yang terjadi. Tapi saya yakin perubahan ini berkaitan dengan penjaga baru yang disebut dalam buku hitam. Ia berhenti sejenak, lalu mematikan kamera. Dari kejauhan terdengar suara rantai beradu besi. Bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Raffi menatap sekeliling, tapi tak melihat siapapun. Hanya angin dan debur ombak. Langkah kakinya membawanya naik ke menara. Tangga besi berderit di bawah berat tubuhnya. Di puncak, ruangan itu tetap sama seperti sebelumnya. Hanya saja, di meja kontrol kini terdapat simbol aneh yang terbakar di permukaannya. Lingkaran dengan 4 garis keluar ke arah berbeda. Di tengahnya, ada titik kecil berwarna merah. Raffi membuka buku hitam dari tasnya. Halamannya kini penuh tulisan, seolah-olah ada tangan lain yang menulis bersamaan dengan gerak napasnya. Ia membaca pelan. 4 kunci telah ditutup. Tapi darah penjaga harus tetap mengalir. Jika tidak, gerbang akan mencari penggantinya. Raffi menarik napas panjang. Ia mulai mengerti maksud tulisan itu. Dulu, setiap kali gerbang tertutup, satu jiwa harus tertinggal untuk menjaga keseimbangannya. Penjara bukan hanya tembok. Penjara adalah batas antara dunia hidup dan dunia yang terkunci. Jika tidak ada penjaga, batas itu akan hancur. Ia menatap ke arah hutan yang kini gelap total. Kabut hitam yang sempat hilang mulai muncul lagi. Dari kabut itu, suara langkah dan bisikan terdengar pelan. Raffi turun dari menara dengan cepat, membawa senter dan buku hitam di tangannya. Di kaki menara, ia bertemu Surono. Wajah pria tua itu tampak lebih pucat dari biasanya. "Kamu sudah terlambat, Nak Raffi," katanya dengan suara serak. "Pulau ini sudah memilihmu." "Apa maksud Bapak?" "Setiap gerbang butuh darah baru. Kamu yang menutupnya. Maka kamu yang akan dijaga." Raffi menatap tajam. "Saya tidak mau jadi bagian dari ini." Surono tersenyum pahit. "Tidak semua orang bisa memilih." Suara keras terdengar dari arah hutan. Seperti batu besar pecah. Tanah bergetar. Surono memegang bahu Raffi dengan kuat. "Lihat ke barat." Raffi menoleh. Di kejauhan, dinding penjara batu runtuh sebagian. Dari balik reruntuhan itu, muncul cahaya merah menyala seperti bara. "Gerbangnya terbuka lagi?" tanya Raffi panik. "Tidak, itu bukan gerbang. Itu peringatan. Penjaga lama telah pergi," jawab Surono perlahan. Dari kabut di tepi hutan, muncul sosok tinggi yang dulu pernah Raffi lihat di menara. Rantai besar menggantung dari tangan dan bahunya. Tapi kali ini, wajahnya tampak rapuh. Kulitnya retak seperti batu tua. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah berat. Raffi menatap tanpa mundur. "Kau yang dulu menjaga semua ini,
bukan? Sosok itu berhenti. Suaranya dalam, seperti gema di ruang kosong. Tugasku selesai. Tubuh ini sudah rapuh. Sekarang giliranmu. Udara di sekitar mereka membeku. Surono mundur beberapa langkah, menunduk dalam. Terimalah, nak. Kalau kamu menolak, pulau ini akan menenggelamkan semuanya. Raffi berdiri diam. Sosok tinggi itu mengangkat rantai dan menaruhnya di depan Raffi. Rantai itu tampak berat, tapi ketika disentuh, rasanya ringan. Ia memegangnya dengan kedua tangan. Seketika cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Suara dari bawah tanah terdengar lagi. Rantai-rantai besar bergetar, tapi kali ini bukan karena amarah. Suara itu terdengar seperti terikat kembali. Pulau bergetar pelan, lalu tenang. Ombak berhenti menghantam tebing sekuat tadi. Ketika cahaya meredup, sosok lama sudah lenyap. Hanya Raffi yang berdiri di sana, memegang rantai yang kini melingkar di lengannya seperti gelang. Ia menatap Surono. Sudah selesai. Surono mengangguk. Kamu sekarang penjaga pulau ini. Tidak akan ada lagi yang datang tanpa izinmu. Raffi menatap ke arah laut. Di langit, cahaya merah perlahan menghilang. Kalau begitu, biarkan pulau ini tidur lagi. Surono berjalan pergi meninggalkan menara. Sebelum menghilang di balik pepohonan, ia berbalik dan berkata, kalau suatu hari kabut muncul lagi, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Raffi tetap di sana sampai fajar. Ia membuka kamera dan merekam wajahnya sendiri. Suaranya tenang tapi dalam. Nama saya Raffi. Saya datang ke Nusa Kambangan untuk mencari cerita. Tapi saya menemukan sesuatu yang lain. Pulau ini bukan tempat untuk dihuni, tapi untuk dijaga. Jika kamu membaca catatan ini, jangan pernah datang ke sini. Biarkan semuanya tetap terkunci. Ia menutup kamera dan meletakkannya di meja menara. Matahari mulai naik di ufuk timur, menyinari laut yang perlahan tenang. Raffi berdiri tegak. Di tangannya, rantai itu bersinar lembut, seperti hidup. Di udara, suara samar terdengar. Gerbang telah terkunci. Penjaga baru telah berdiri. Lalu semuanya kembali hening. Burung-burung mulai terbang melintasi tebing. Ombak berirama pelan. Pulau Nusa Kambangan kembali tampak seperti tempat biasa di mata dunia luar. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu sosok yang kini berjaga. Menatap dari menara setiap malam. Menunggu siapapun yang berani mencoba membuka pintu-pintu yang telah lama tertutup. Dan namanya kini tercatat di buku hitam, dengan tinta merah yang tak pernah kering. Raffi, penjaga keempat Nusa Kambangan. Warisan terakhir penjaga pulau. 3 bulan berlalu sejak malam ketika Raffi menerima rantai penjaga. Pulau Nusa Kambangan kini sunyi. Tidak ada lagi pengunjung, tidak ada kapal patroli yang berani merapat tanpa izin. Semua akses ditutup atas alasan kegiatan pemeliharaan ekosistem. Tapi orang-orang di Cilacap tahu alasan sebenarnya. Mereka menyebutnya dengan bisikan pendek. Pulau itu sudah punya tuan baru. Raffi kini tinggal di menara pengawas. Ia jarang makan, jarang tidur, tapi tubuhnya tidak lemah. Setiap malam ia berkeliling menelusuri batas hutan, penjara batu, dan gua tempat kunci keempat terkubur. Ia tidak lagi membawa kamera. Hanya buku hitam dan rantai di lengannya. Rantai itu kini menyatu dengan kulit, menjadi bagian dari tubuhnya. Bila disentuh, terasa hangat seperti daging hidup. Ia masih menulis catatan setiap hari. Buku hitam itu tidak pernah habis halamannya. Setiap kali ia menulis, kalimat baru muncul seolah ditambahkan dari tangan lain. Malam ini ia menulis dengan tinta merah gelap. Pulau tenang. Tapi bayangan belum hilang. Aku bisa mendengar mereka di bawah tanah, berbisik dalam tidur panjang. Di luar menara, angin laut berhembus pelan. Hutan bergoyang dalam kabut. Dari arah selatan, terdengar gemuruh samar, seperti pintu besi beradu. Raffi menatap ke sana. Ia tahu itu tanda panggilan dari lorong bawah tanah. Ia membawa senter dan buku, lalu berjalan menuruni jalan setapak menuju gua lama. Rawa yang dulu berlumpur kini kering. Tanahnya retak seperti bekas terbakar. Lubang gua tertutup sebagian oleh batu besar. Ia mendorongnya perlahan, masuk ke dalam. Udara lembab dan dingin menyambutnya. Bau besi dan tanah masih sama.
Lorong gelap itu kini tampak berbeda. Dindingnya bergetar halus, seperti bernafas. Di sepanjang jalan, simbol-simbol yang dulu mati kini bersinar redup. Raffi menyentuh salah satunya. Seketika, suara muncul di kepalanya. Penjaga, waktumu terbatas. Tulis nama penerusmu. Ia menatap ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu datang dari segala arah. Aku belum selesai menjaga, jawabnya perlahan. Gerbang tidak tidur selamanya. Penjaga hanya manusia. Tubuhmu akan melemah. Bila kau tidak menulis penerus, pintu akan terbuka lagi. Raffi menggenggam rantai di tangannya. Denyut hangat itu semakin cepat. Seolah rantai itu hidup dan memahami setiap kata. Ia menatap ke arah lubang tengah ruangan, tempat ia dulu meletakkan jantung hitam. Sekarang lubang itu tertutup batu, tapi cahaya merah samar masih keluar dari celahnya. Ia membuka buku hitam. Halaman baru terbuka sendiri, kosong. Pena di tangannya bergerak, tapi ia berhenti. Kalau aku tulis nama orang lain, berarti kutukannya pindah. Suara di kepalanya menjawab cepat. Bukan kutukan. Tanggung jawab. Ia menutup buku itu keras-keras. Tidak. Aku datang ke sini untuk mencari kebenaran, bukan jadi alat. Tiba-tiba tanah bergetar. Batu di sekitar ruangan berguguran. Dari celah dinding, muncul kabut hitam pekat. Suara rantai bergema lagi, kali ini jauh lebih keras. Kau menolak keseimbangan, penjaga. Maka pintu akan mencari sendiri penggantimu. Raffi mundur. Senter di tangannya padam. Gelap total. Ia hanya mengandalkan napasnya sendiri. Di depan, muncul cahaya kecil. Cahaya itu membentuk bayangan wajahnya sendiri. Tapi wajah itu pucat, matanya hitam, dan di lehernya tergantung rantai sama persis seperti milik Raffi. Sosok itu berbicara dengan suaranya sendiri. Kalau bukan kau yang memilih penerus, maka aku yang akan keluar menggantikanmu. Raffi menatap balik tanpa gentar. Kau bukan aku. Aku bagian darimu yang Pulau ciptakan. Kalau begitu, aku akan mengakhiri keduanya. Ia membuka buku hitam sekali lagi. Halamannya terbakar sendiri, tapi Raffi tetap menulis di atas api itu. Tulisannya sederhana. Tidak ada penerus. Gerbang akan terkunci selamanya. Begitu tinta terakhir menyentuh kertas, cahaya merah menyala dari semua sisi. Ruangan bergetar hebat. Kabut tersedot ke lubang tengah. Diikuti teriakan panjang dari bayangan wajahnya. Batu-batu runtuh. Suara rantai putus terdengar nyaring. Raffi jatuh tersungkur. Tubuhnya terbakar oleh cahaya merah. Tapi ia tetap menulis di udara dengan tangan kosong. Huruf-huruf terbentuk dari cahaya, berbaris di dinding. Nusa Kambangan tertutup. Tidak ada penjaga. Tidak ada gerbang. Semua berhenti. Suara hilang. Gelap lenyap. Ketika Raffi membuka mata, ia sudah berada di pantai barat pulau. Matahari pagi baru naik. Angin lembut bertiup dari laut. Buku hitam tergeletak di sampingnya, tapi kini kosong seluruhnya. Tidak ada satu huruf pun tersisa. Ia menatap tangannya. Rantai itu sudah hilang. Kulitnya bersih. Nafasnya terasa ringan. Tapi di dalam dada, ia tahu sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi terikat pada pulau, namun juga tidak sepenuhnya bebas. Dari kejauhan, kapal nelayan terlihat melintas. Suara burung camar memenuhi udara. Dunia tampak normal. Tapi di dasar laut, di bawah tebing, sesuatu masih bergetar pelan. Raffi berdiri dan berjalan ke tepi pantai. Ia menatap menara pengawas yang terlihat kecil di kejauhan. Lampunya padam total. Tidak ada lagi cahaya merah. Ia mengambil buku hitam dan melemparkannya ke laut. Buku itu tenggelam perlahan, tanpa suara. Ia berbisik lirih. Sudah cukup. Biarlah semuanya terkunci. Tapi ombak yang memukul kakinya membawa kembali selembar halaman dari buku itu. Di atasnya, muncul tulisan samar dengan tinta baru. Tidak ada penjaga. Tapi pintu tidak pernah benar-benar hilang. Raffi menatap laut lama. Di permukaannya, muncul bayangan menara tua, padahal di belakangnya menara itu masih berdiri tegak. Dua bayangan, dua dunia, saling berhadapan. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu,
Biar aku awasi dari luar. Raffi berjalan perlahan menuju hutan. Langkahnya tenang. Matahari naik tinggi, menerangi pulau yang tampak biasa. Tapi jauh di bawah tanah, 4 kunci itu tetap bergetar pelan. Bukan terbuka. Bukan tertutup. Hanya menunggu. Karena di setiap gerbang yang terkunci, selalu ada yang mendengar suara dari sisi lain. Dan di Pulau Nusa Kambangan, suara itu belum pernah benar-benar berhenti. Raffi kini hanyalah bayangan yang berjalan di antara dua dunia. Tidak lagi manusia sepenuhnya. Tidak pula makhluk dari bawah. Ia menjadi penjaga yang menulis tanpa tinta, mengawasi pulau yang tak pernah tidur. Pulau Nusa Kambangan kembali tenang. Tapi setiap malam, jika kamu berlayar cukup dekat, kamu akan melihat satu cahaya kecil di puncak menara. Cahaya itu berpendar lembut, seperti seseorang sedang membaca buku di bawah lampu tua. Tidak ada penjaga. Tidak ada rantai. Hanya warisan yang terus hidup di pulau yang disebut. Tempat bagi mereka yang tidak bisa mati, dan bagi satu manusia yang menolak pergi. Pulau yang tak pernah tidur. Pulau Nusa Kambangan kini tampak tenang di mata dunia. Penjara tetap berdiri. Para penjaga baru bekerja tanpa tahu apa yang pernah terjadi di dalam hutan. Mereka hanya mendengar cerita samar tentang seorang peneliti yang hilang tanpa jejak. Namun, bagi penduduk Cilacap, ketenangan itu tidak sepenuhnya nyata. Kadang, di malam-malam tertentu, cahaya merah muncul sebentar di puncak menara tua. Angin laut membawa suara samar, seperti seseorang sedang membalik halaman buku. Tidak ada yang tahu siapa yang membaca. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu datang. Tapi semua sepakat, pulau itu tidak pernah benar-benar kosong. Nusa Kambangan tetap hidup, menyimpan rahasia yang hanya dimengerti oleh satu nama yang kini hilang dari catatan, Raffi.